Okay, second part of first class. Bagian kedua dari pelajaran pertama. Supaya gampang diingat, I will repeat about 8 parts of speech. Kata benda noun, kata ganti pronoun, kata kerja verb, kata keterangan adverb, kata depan preposition, kata penghubung conjunction, dan kata terakhir interjection. Sekarang saya lanjutkan penjelasan tentang kata ganti, pronoun. Apa itu kata ganti? Kata ganti adalah semua kata yang mewakili baik nama orang, juga nama tempat, bahkan semua nama benda yang kelihatan dan tak kelihatan. Definisi dalam bahasa Inggris. Pronoun is a word that represents name, place, and thing. Boleh kita bilang things jamak semua. Nah, kata ganti ini akan berubah-ubah menurut tempatnya dalam kalimat. Perhatikan baik-baik ya. Kata ganti subjek disebut subject pronoun. Kelompok subjek tunggal ada 5. Saya, I, kau, you. Dia laki-laki, he. Dia perempuan, she. Benda-benda, it. Ini kelima kelompok subjek yang disebut kata ganti subjek. Subject pronoun. Lalu ada kelompok jamak, hanya 3. Plural subject noun. We artinya kami, you kalian, they mereka, they. Nah, perpindahan yang kedua ketika kata ganti ini menjadi sasaran objek. I menjadi me, it's me. You tetap saja sebagai objek you. Nah, ada perbedaan sekarang, perhatikan. Laki-laki orang ketiga tunggal, subjek he, objek him. You say to your boyfriend, I love him. I love him so very much. Sedangkan dia perempuan, her. Saya cium dia perempuan. I kiss her. Di mana? On her cheeks. Biasanya cium di pipi ya. Lalu kata ganti benda. Tetap saja bentuknya it. It. I like it. I like it. Saya suka benda itu. Lalu yang plural jamak. We menjadi us. Father God loves us. Allah Bapa mencintai kami. You, kalian tetap you. Nah, tetapi kalau orang ketiga jamak, they, ada perubahan lagi. They, objek pronounnya menjadi them. Oke? Perlahan-lahan. Lanjut. Ada lagi perubahan yang ketiga, menyangkut kepunyaan. Tetapi istilahnya ini harus dikuasai baik-baik. Possessive
adjective, kata sifat kepemilikan, possessive adjective. Saya, my, you, he menjadi his, she menjadi her father, bapaknya, his house, rumahnya. Sedangkan benda, bentuk kepunyaannya, possessive adjektifnya, its tail, ekornya, its puppies, itu anjing punya anak, itu puppies. Lalu kalau subjek jamak, plural subject, us. God loves us. Allah mencintai kita. Sedangkan orang kedua jamak, you, tetap saja you. I respect you all, guys. Saya menghormati kamu semua. Sedangkan orang ketiga jamak itu perubahan. I hate them. Saya benci mereka. I hate them. Nah, semua ini disebut possessive adjective. Lalu kita pindah ke bentuk yang keempat. Juga masih tetap kepunyaan. Tetapi biasanya kata kepunyaan ini tanpa benda. Orang pertama tunggal mine, M-I-N-E. Orang kedua tunggal yours. Orang ketiga tunggal tetap saja his, laki-laki ya. Orang ketiga tunggal perempuan hers. Orang ketiga benda its. Orang pertama jamak, bentuk kepunyaan yang disebut possessive pronoun itu ours. Sedangkan orang kedua jamak yours. Orang ketiga jamak theirs. Saya kasih contoh. Your car is red. Mine is white. Mobilmu merah. Mine, mobil saya putih. Begitu juga. Our house is expensive. Rumah kami mahal. But yours are really beautiful. Tetapi rumahmu betul-betul indah. Demikian ya. Nanti kalau kuliah tatap muka Romo jelaskan lagi. Dan bentuk yang kelima rata-rata diterjemahkan sendiri. Itu yang disebut reflective pronoun. Kata ganti tentang diri sendiri. Myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourself. Orang ketiga jamak themselves. Contoh, saya sendiri tidak suka makan roti. I myself don't like eat bread. Mama saya sendiri suka masak nasi kuning. My mother herself loves to cook fried rice. Nasi goreng itu fried rice. Demikian. Kita pindah ke topik yang terakhir untuk pelajaran pertama ini. Ini cukup banyak tentang kata kerja, verb. Kata kerja yang masih bebas, yang belum terpengaruh di mana saja dia bertempat, disebut kata kerja dasar. Kata kerja dasar.
base verb. Istilah resminya infinitive verb. Infinitive verb. Kata kerja dasar. I, N, V, I, N, I, T, I, V, E. Infinitive verb. Kata kerja dasar. Biasanya dikenal dengan to. To look, to cook, to teach, to play, to understand, and so on. Yang penting perhatikannya, ada to, sehingga disebut infinitive. Kata kerja yang berikut, yang biasanya dipakai sebagai predikat dari sebuah kalimat. Dia sudah terbatas. Disebut finitive verb. Finitive verb. V-I-N-I-T-I-V-E. Verb. V-E-R-B. Secara singkat, kita dapat mengatakan infinitive verb adalah kata kerja yang berfungsi sebagai predikat dari sebuah kalimat. Nah, ada beberapa hal lain lagi yang harus kalian kuasai tentang kata kerja. Ada kata kerja yang disebut transitive verb. Kata kerja yang memiliki objek dan keterangan. Lalu yang kedua adalah kata kerja yang disebut intransitive verb. Kata kerja yang hanya memiliki keterangan, tidak ada objek. Banyak sekali. I go to Wekabubak. To go itu dasarnya, tetapi kalau sudah dalam kalimat disebut finitive verb. Kata kerja yang sudah berfungsi sebagai predikat. Mana objek? Tidak ada. I go to Wekabubak, hanya ada keterangan tempat, tidak ada objek. We swim in the river. Kita berenang di sungai. Tidak ada objek, hanya ada keterangan tempat. Nah, kata-kata kerja ini masih ada lagi beberapa. Namun yang paling berat belajar tentang kata-kata, bahwa dalam bahasa Inggris ini ada dua kelompok kata kerja yang harus dipelajari baik-baik. Karena dia berubah-ubah bentuknya menurut saat terjadinya sebuah kegiatan. Sekarang, present time, di masa lalu, past time, dan kalau sudah selesai, yang disebut past participle. Contoh ya, contoh. Kata kerja pertama itu beraturan. Regular verb. Ada banyak sekali. Saya gunakan bentuk infinitive. To open. Sekarang, I open the window. Perhatikan ini. She opens the window. Tetapi kalau kemarin mama saya membuka jendela, hati-hati. Yesterday my mother opened the window. Sudah ada tambahan ed. Adik saya sudah membuka lemari. My little brother has opened the cupboard. Sudah selesai. 3 bentuk. Dan biasanya bentuk-bentuk ini ada namanya. Present form disebut verb 1. Singkatannya V1. V1. Sedangkan bentuk lalu seperti open disebut V2. Ini kode resmi, jangan ragu lagi. Dan yang ketiga kodenya V3 untuk bentuk yang disebut past participle. Tetapi ada juga orang yang menyebutnya present perfect. Sekarang tapi sudah selesai. Opened. Opened. I has
opened the door. Saya sudah membuka pintu. Jadi opened ini dia verb 3. Oke. Present form disebut verb 1. Past form, bentuk past disebut verb 2. Sedangkan bentuk sudah selesai, present perfect, past participle disebut verb 3. Nah, yang kedua, kata-kata kerja yang tidak beraturan. Umumnya orang rasa frustrasi. Ini kelompok kata kerja, bentuk lampau, bentuk sekarang, bentuk sudah selesainya berbeda-beda. Contoh, salah satu, to go. To go. Go itu present. Lalunya went. Yesterday we went to Weekuri. Kapok kan? Tapi jangan putus asa. Belajar saja. Kami sudah pergi ke gereja. We have gone to church. Makan ya. Kata yang paling dekat sehari-hari. Makan, to eat, bentuk infinitif. Bentuk sekarang, present form, eat. Tapi hati-hati kalau orang ketiga tunggal, kata-kata kerja harus ditambah S. Eat. Nah, kalau bentuk lampau, past form, lebih repot lagi kalau yang sudah selesai. Eaten. We have eaten our dinner. Kami sudah makan malam. My father has eaten his breakfast. Bapak saya sudah makan pagi. Kata kerja ini sangat penting. Tanpa kata kerja yang menjadi predikat dari sebuah kalimat, apalah artinya. Nah, kita belajar tentang kalimat sentence. Bagian terakhir untuk hari ini, pola kalimat, susunan sebuah kalimat. Pada dasarnya hanya ada dua. Kalimat yang menggunakan kata bantu. Bahasa Indonesia itu biasanya adalah. Kata bantu dalam bahasa Inggris, perhatikan, to be. Bentuk sekarangnya hanya ada 3. Am, are, is. Bentuk lampaunya ada 2. Was, were. Dia dipakai dalam kalimat nominal. Kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya menggunakan kata bantu. Contoh, I am a teacher. My mother is beautiful. They are my friends. Masih banyak. Yang kedua, kelompok yang disebut kalimat verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya menggunakan kata kerja. Semua kata kerja. Masih ada beberapa penjelasan tentang kata kerja ini. Sekali lagi, verbal sentence is a verb that is used as the predicate of a sentence. Kata kerja adalah kata yang digunakan sebagai predikat dari sebuah kalimat. Pola kalimat kata kerja adalah subjek tambah predikat, tambah objek, tambah komplement. Ada 4. Tetapi, kalau kata kerjanya seperti yang sudah Romo singgung, adalah kata kerja yang tidak mempunyai objek intransitif, verb, hanya ada 3. Subjek plus predikat plus komplement. We go to Wekabubak. I walk around the house. My father works very hard. Mana objeknya? Tidak ada. Yang ada hanya komplement.
kalimat-kalimat, ada subjek, ada predikat, kata kerja, ada keterangan komplement. Pegang baik-baik ya ini dulu. Nanti kita kembangkan lagi. Sebab untuk berbicara lancar, kita harus sampai pada 5 pola. Ini berkaitan dengan kata kerja. Ada nominal sentence, ada verbal sentence. Ingat baik-baik ya. Saya pikir untuk hari ini begitu dulu. So, guys, mudah-mudahan kalian suka video ini. Buatlah komentar ya. If you like the video, and then share your positive comments. Berikan support kepada Romo, kepada krunya Romo. Ini ada 2 pemuda kan. Atau subscribe, daftar, bunyi lonceng, tak, kita sudah daftar, subscribe. Dengan demikian, video-video yang berikut otomatis Anda pun bisa gunakan. Oke, bye now. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol notifikasinya.